Baik, Pak. Dalam video praktikum kali ini, saya akan menganalisis data kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran. Di sini kita memiliki data kuesioner sejumlah 113 partisipan yang merespon 17 variabel, 17 poin pernyataan mengenai pengalaman belajar mereka, yaitu Q1, Q2, sampai Q17. Namun data yang kita terima ini masih berupa data kualitatif, yaitu berupa teks. Tentu kita sulit menyimpulkan hanya dengan melihat ribuan sel yang berisi S atau SS atau CS. Jadi kita melakukan transformasi data, mengkonversi nilai-nilai ini agar lebih mudah untuk dihitung, untuk mengubahnya menjadi kuantitatif atau berupa angka. Jadi nilai-nilai S dikonversi menjadi 6, S dikonversi menjadi 5, CS dikonversi menjadi 4, CTS dikonversi menjadi 3, TS dikonversi menjadi 2, dan STS dikonversi menjadi 1. Kalau kita mengubah teks menjadi angka seperti ini, kita bisa menerapkan rumus statistik seperti mean atau rata-rata dan korelasi Pearson. Kemudian kita bisa melihat performa sistem secara makro menggunakan kode Python yang saya siapkan. Di bagian Q1 dan Q2, angka ini didapat dari total populasi jawaban. Dari 1971 sel ini, jawaban setuju mendominasi sebanyak 61,2%. Maka ini adalah kabar baik. Artinya secara umum, kurikulum dan metode pengajaran sudah berada di sweet spot atau zona nyaman mahasiswa. %0,2 ini hanya 4 kali jawaban STS muncul, membuktikan bahwa tingkat penolakan atau kegagalan sistem memanglah sangat rendah. Meskipun secara umum penilaiannya sudah sangat bagus, seorang analisis data harus mencari di mana letak keretakannya. Kode ini saya gunakan untuk mencari puncak ketidakpuasan dalam mahasiswa. Di Q9, sebanyak 21 orang atau sekitar 18,6% berada di kategori CTS atau cukup tidak setuju. Data ini menunjukkan bahwa media pendukung seperti video pembelajaran atau slide presentasi adalah variabel yang membingungkan mahasiswa. Ada celah di sini yang perlu diperbaiki oleh seorang pengajar. Q12 adalah pertanyaan mengenai waktu ujian. Data ini adalah yang paling rendah dari semua data yang telah ada. Di Q12, STS sangat tidak setuju, paling banyak muncul di sini. Mahasiswa merasa waktu yang diberikan untuk ujian tidak sinkron dengan tingkat kesulitan soal. Ini adalah temuan paling sensitif dalam kuesioner ini. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling teknis, bagaimana satu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Fokus antara hubungan Q9 dan Q16. Q9 merupakan pertanyaan mengenai materi, dan Q16 pertanyaan mengenai kepuasan keseluruhan.
Data menunjukkan bahwa kepuasan mahasiswa Q16 tidak muncul begitu saja. Kepuasan itu berkorelasi dengan kualitas materi di Q9. Artinya, jika dosen ingin menaikkan tingkat kepuasan di semester depan, cara paling efektif adalah dengan mengupdate objek dan pembelajaran materi mereka, itu di Q9. Skor 4,80 inilah nilai rata-rata dari seluruh 17 pertanyaan. Dalam skala 6, angka 4,80 adalah pencapaian yang sangat solid, setara dengan nilai A negatif. Dalam Q5 dengan Q12, Q5 bernilai 4,95 dan Q12 bernilai 4,59. Aspek terbaik yang dimiliki adalah kedisiplinan waktu oleh dosen. Aspek berlemah tetap di waktu ujian. Di waktu ujian, kita bisa lihat dalam statistik ini, Q12 merupakan waktu ujian dan ini yang paling rendah. Dan kehadiran dosen, yaitu di Q5, merupakan data yang paling tertinggi di sini. Meskipun ada fluktuasi, kode ini mengonfirmasi bahwa seluruh 17 indikator memiliki nilai atas ambang batas kritis atau 3,5, sehingga semuanya dikategorikan positif. Kesimpulannya, praktikum ini berhasil dengan predikat sangat baik, namun berdasarkan analisis data tadi, rekomendasinya adalah tambahkan durasi waktu ujian dan perjelas materi video pembelajaran. Terima kasih Pak, sekian dari penjelasan saya.